Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan saya Ririn Purwanti dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia kita kali ini, kita akan membahas materi tentang gagasan pokok paragraf dan juga jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Mari kita lihat dulu tentang gagasan pokok paragraf. Nah, di sini setiap paragraf itu memiliki yang namanya kalimat utama dan kalimat penjelas. Yang namanya kalimat utama itu adalah tempat diletakkannya gagasan utama atau gagasan pokok yang akan kita bahas nanti. Nah, jadi ketika kita membuat paragraf, maka ada yang namanya gagasan pokok. Nah, itu diletakkannya di kalimat utama. Nah, kemudian sebagai pendukung kalimat utama tadi akan ada yang namanya kalimat penjelas. Nah, di kalimat penjelas inilah diletakkan gagasan-gagasan penjelas yang menjelaskan kalimat utama tadi. Nah, yang namanya gagasan pokok itu adalah pernyataan yang merupakan inti suatu pembahasan. Gagasan pokok disebut juga pikiran pokok, pikiran utama, ide pokok, atau ide utama, juga gagasan utama. Nah, seperti tadi sudah dikatakan bahwa gagasan pokok itu diletakkannya di kalimat utama. Sedangkan yang namanya kalimat utama itu diletakkan di awal atau di akhir paragraf. Nah, setiap paragraf itu pasti memiliki satu gagasan pokok yang nantinya dijelaskan oleh beberapa gagasan penjelas. Jadi misalnya ada 5 kalimat. Nah, kalimat yang pertama itu adalah kalimat utama yang berisi gagasan pokok. Nah, berarti 4 kalimat yang lainnya itu adalah gagasan penjelas. Jadi berisi kalimat-kalimat penjelas yang menjelaskan kalimat utama tadi yang satu yang ada di gagasan pokok. Jadi si gagasan pokok itu akan dijelaskan oleh gagasan penjelas. Nah, kemudian bahwa kalimat utama itu berisi pernyataan yang bersifat umum, sedangkan kalimat penjelas itu berisi penjelasan khusus dari pernyataan umum yang terdapat pada kalimat utama. Jadi kalau misalnya ada 5 kalimat, di kalimat pertama ini dia menjelaskan sesuatu hal yang umum, menyatakan sesuatu hal yang umum. Misalnya binatang, maka di 4 kalimat yang lain itu akan menjelaskan hal-hal khusus tentang binatang. Hal khusus tentang binatang itu bisa misalnya kambing, bisa kucing, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita lihat jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Di sini kita memiliki 3, yaitu yang pertama deduktif, yang kedua induktif, dan yang ketiga campuran. Yang pertama, paragraf deduktif itu adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf atau di kalimat pertama. Artinya, gagasan pokoknya atau gagasan utamanya ada di kalimat pertama. Itu paragraf deduktif. Jadi kalau ada 5 kalimat, kalimat pertamanya berisi gagasan pokok, berarti 4 kalimat lainnya berisi gagasan penjelas. Ini namanya paragraf deduktif. Pola pengembangannya umum khusus. Karena seperti yang tadi sudah dikatakan, bahwa kalimat utama bersifat umum, sedangkan kalimat penjelas bersifat khusus.
Nah, berarti untuk deduktif kalimat umum dulu, baru diikuti dengan kalimat-kalimat khusus. Kita lihat contohnya. Penyalahgunaan narkoba bisa menyebabkan dampak negatif bagi yang menggunakan. Ini kalimat umum. Kalimat umumnya, kenapa dia kalimat umum? Karena di bawahnya dijelaskan oleh kalimat yang lain. Di kalimat pertama itu ada kata dampak negatif. Dampak negatif ini masih umum karena itu bisa berisi macam-macam, bisa berisi banyak hal tentang dampak negatif. Nah, berarti di kalimat penjelas itu bisa menjelaskan apa saja sih dampak negatifnya itu. Nah, maka dijelaskanlah di kalimat-kalimat berikutnya. Di kalimat berikutnya dikatakan salah satu akibat yang ditimbulkannya adalah adanya gangguan mental. Berarti itu satu dampak negatifnya adalah gangguan mental. Kemudian, pengguna narkoba bisa mengalami kondisi mental yang membuatnya terlihat seperti orang gila. Nah, dampak negatifnya terlihat seperti orang gila. Kemudian narkoba pun menjadi pemicu perilaku aneh para pengguna yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, itu juga dampak negatifnya, memicu perilaku aneh. Nah, maka kalimat pertama adalah kalimat utama, itu mengatakan tentang dampak negatif yang bersifat umum. Nah, kemudian kalimat kedua, ketiga, dan keempat itu berisi penjelasan khusus tentang dampak negatif tadi. Nah, itu adalah contoh paragraf deduktif. Selanjutnya kita lihat seperti apa paragraf induktif. Nah, sebaliknya dari paragraf deduktif, paragraf induktif ini adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf atau di kalimat terakhir. Ini berarti gagasan pokoknya ada di kalimat terakhir. Nah, karena gagasan pokoknya ada di kalimat terakhir, maka berarti pola pengembangan paragrafnya adalah khusus umum. Artinya, pada paragraf induktif akan dimulai dengan penjelasan dulu. Dimulai dengan penjelasan-penjelasan yang bersifat khusus dulu, baru kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum. Dimulai dengan penjelasan, diakhiri dengan kesimpulan umum. Ini namanya paragraf induktif. Kita lihat contohnya. Tidak saling berdekatan sekarang adalah keharusan. Begitupun menjaga imun tubuh agar tetap sehat. Nah, tidak saling berdekatan, menjaga imun tubuh. Penggunaan masker juga menjadi kewajiban utama kita agar bisa terhindar dan mencegah semakin luasnya pandemi ini. Kita catat penggunaan masker. Terlebih saat ini pemerintah telah menerapkan PSBB sebagai usaha melimitasi penyebaran virus. Kita catat di kalimat berikutnya ada PSBB. Untuk itu kita harus patuhi anjuran pemerintah tentang protokol kesehatan agar bisa terhindar dari virus COVID-19 ini. Nah, di kalimat terakhir ada untuk itu kita harus patuhi anjuran pemerintah tentang protokol kesehatan. Nah, di sana ada kata protokol kesehatan. Ini kata yang umum. Anjuran pemerintah tentang protokol kesehatan itu apa saja? Nah, sudah dijelaskan di kalimat sebelumnya bahwa anjuran pemerintah tentang protokol kesehatan itu ada tidak saling berdekatan atau jaga jarak, kemudian menjaga imun tubuh, menggunakan masker, juga menerapkan PSBB. Nah, ini yang namanya paragraf induktif. Jadi penjelasan dulu di awal, hal-hal khususnya seperti tadi, hal-hal khususnya adalah tidak saling berdekatan, menjaga imun, menggunakan masker, PSBB. Nah, maka
disimpulkan di akhirnya, di kalimat terakhir yang berisi gagasan pokoknya itu, bahwa itu semua adalah anjuran pemerintah tentang protokol kesehatan untuk menghindari virus COVID-19. Nah, itu tentang paragraf induktif. Kita lihat selanjutnya ada paragraf campuran atau paragraf deduktif induktif. Pada paragraf campuran atau paragraf deduktif induktif, ini berarti dia memiliki dua kalimat utama. Bahwa kalimat utamanya ada di awal dan di akhir. Artinya, kalimat utamanya ada di kalimat pertama dan ada di kalimat terakhir. Pola pengembangan paragrafnya berarti umum, khusus, umum. Artinya dimulai dengan pernyataan umum, di tengah-tengahnya adalah penjelasan, lalu diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum juga. Nah, tapi harus diingat bahwa walaupun kalimat utamanya ada dua, gagasan pokok tetap satu. Jadi, dalam satu paragraf itu tidak boleh mengandung lebih dari satu gagasan pokok. Kalau dia berbicara tentang kambing, ya berarti akan terus berbicara tentang kambing. Jangan tiba-tiba diselipi kucing, supaya nyambung gitu ya. Nah, jadi walaupun kalimat utamanya ada dua, gagasan pokok tetap satu. Karena apa yang ditulis di kalimat pertama dengan di kalimat terakhir, di kalimat utama, itu intinya sama. Intinya sama yang ditulis di kalimat utama yang di awal dan yang di kalimat utama yang di akhir. Itu intinya sama. Jadi gagasan pokoknya tetap satu. Contohnya, pendidikan yang paling utama untuk anak adalah pendidikan karakter. Nah, itu gagasan pokoknya berarti tentang pendidikan karakter sebagai pendidikan yang paling utama. Karena dengan pendidikan karakter yang baik, anak memiliki pondasi mental dan karakter yang kuat. Itu penjelasannya. Orang tua dan guru bisa bekerja sama untuk membentuk karakter anak. Itu penjelasan kedua. Ketika berhasil, ilmu dan nasihat akan lebih mudah ditransfer kepada anak. Nah, itu penjelasan ketiga. Nah, di kalimat terakhir disimpulkan lagi. Jadi, pendidikan karakter harus diutamakan dalam pendidikan. Nah, kan intinya sama. Yang ada di kalimat pertama dengan yang ada di kalimat terakhir itu sama, bahwa pendidikan karakter adalah pendidikan yang harus diutamakan. Nah, intinya sama ke sana, maka gagasan pokoknya berarti satu, walaupun kalimat utamanya ada dua, ada di kalimat pertama dan ada di kalimat terakhir. Nah, gagasan pokok tetap satu, yaitu tentang bahwa pendidikan karakter adalah pendidikan yang paling utama. Nah, itu. Jadi kalian harus ingat bahwa setiap paragraf itu memiliki yang namanya gagasan pokok, dan gagasan pokok setiap paragraf itu hanya ada satu. Tidak akan ada dua gagasan pokok. Kemudian bahwa gagasan pokok paragraf seperti dijelaskan dalam jenis paragraf ada deduktif, induktif, campuran. Gagasan pokok paragraf itu berarti hanya bisa ada di awal paragraf atau di akhir paragraf atau di awal dan di akhir. Artinya apa? Artinya tidak ada gagasan pokok paragraf yang diletakkan di tengah-tengah. Nah, maka jika kamu ditanya, ini biasanya ada di soal-soal
ya, soal apapun, soal UN, soal US biasanya ada. Nah, jadi kalau kamu ditanya yang mana gagasan pokoknya, apa gagasan pokoknya, maka kamu harus mencari kalimat utamanya. Nah, dan untuk mencari kalimat utama itu artinya kamu cukup lihat kalimat pertama atau kalimat terakhir. Kalau kalimat pertama berupa penjelasan, berarti itu adalah paragraf induktif. Artinya kalimat utamanya ada di akhir. Sedangkan kalau kalimat pertamanya berupa kalimat umum, berarti kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Berarti itu adalah paragraf deduktif. Sedangkan kalau ada dua-duanya, berarti itu adalah paragraf campuran. Jadi ingat, kalau ditanya kalimat utama atau ditanya gagasan pokok paragraf, kamu lihat di kalimat pertama dan kalimat terakhir. Nah, cukup sekian dulu untuk materi kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.